Irjen Ferdy Sambo mengaku motifnya menghabisi nyawa Brigadir Joshua karena amarah marwah keluarganya direnggut ajudannya. Namun pengakuan itu masih berbuntut teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Satu lagi saksi hidup tentang motif itu bisa jadi hanya tinggal istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Lalu apakah Putri Chandrawati bakal mengungkap fakta yang sesungguhnya? Bersama saya Anatelita, Anda menyaksikan Cover Story One. Penetapan Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka rupanya belum menjadi babak akhir kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Apa yang menjadi motif dibalik aksi sang Jenderal Bintang 2 itu menghabisi nyawa ajudannya belum diungkap secara gamblang ke publik. Di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Itu pengakuan tersangka di BAP. Lokasi dugaan pelecehan sebagai pemicu pembunuhan kini disebut oleh Ferdy Sambo ada di Magelang. Sementara sebelumnya dilaporkan terjadi di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Lantas bagaimana dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang disebut menjadi korbannya? Bagaimana pengakuannya? Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun keinginan itu pupus. Pada Jumat 12 Agustus lalu, polisi resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Kita telah melaksanakan gelar perkara terkait dua laporan polisi, yaitu laporan polisi yang pertama LP 368 A 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansah Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik
yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Sebelumnya, penyidik juga mengungkap penemuan sidik jari dan DNA di lokasi pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satunya adalah DNA Putri Chandrawati. Pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Ada apa dengan Putri Chandrawati? Kesaksian sejujur-jujurnya dari Putri terkait kasus pembunuhan yang didalangi sang suami sangat dinantikan. Bu Putri membuka diri untuk memberikan keterangan apapun yang diperlukan, membuka dirilah ke yang meminta keterangan, termasuk Komnas HAM dan Kompolnas dan sebagainya. Jangan selalu mempunyai alasan yang trauma lah, yang macam-macam lah. Sedangkan yang sebenarnya yang paling trauma itu adalah kami, terutama istri saya yang sudah kehilangan anak. Pulang ke sini dengan nyawa melayang dan luka-luka yang sangat mengerikan. Sebenarnya istri saya sangat terpukul, tapi kami tidak mempublikasikan ini. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, tak lepas dari sorotan publik sejak peristiwa kematian Brigadir Joshua. Potret kecantikannya bertebaran di jagat maya, diiringi berbagai spekulasi yang terus berkembang liar. Laporannya soal pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir Joshua di-stop polisi karena tak terbukti. Putri Chandrawati pun dituding telah berbohong. Lalu bagaimana nasib istri sang Jenderal Bintang 2 itu selanjutnya? Nama Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, juga turut menjadi sorotan publik sejak peristiwa kematian Brigadir Joshua. Putri Chandrawati adalah orang yang selama 2 tahun terakhir dijaga dan dikawal oleh Brigadir Joshua yang ditugaskan menjadi ajudan keluarga Irjen Ferdy Sambo. Inilah potret kebersamaan antara istri pimpinan dan mendiang ajudannya Brigadir Joshua semasa hidup. Mirisnya, Putri jugalah yang membuat laporan telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan sang ajudan Brigadir Joshua. Laporan itu menyusul peristiwa tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Polri Duren 3, 8 Juli lalu. Namun akhirnya, penyidikan kasus itu dihentikan oleh polisi karena tak ditemukan unsur pidana. Sudah dilaporkan, saya yang melapornya atas nama saya, 340, 338, 351, 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Bahkan tadi saya minta jadikan tersangka di dalam pembunuhan itu, pembunuhan terencana, pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto pasal 56. Karena dia berpura-pura menciptakan obstruction of justice dan permufakatan jahat dan menyebar berita palsu kepada masyarakat.
Apakah mungkin Putri Chandrawati telah membuat laporan palsu alias bohong terkait pembunuhan berencana yang didalangi sang suami, Irjen Verdi Sambo? Kalau sampai Ibu Putri juga itu tidak bisa memberikan keterangan, kan bisa muncul berbagai prasangka, bisa muncul berbagai spekulasi atau cerita-cerita lain. Dan itu juga nanti kalau berdasarkan keterangan-keterangan lain bisa menunjukkan mengarah tentang peran dia. Bisa ada unsur misalnya bukti tersangkanya, itu juga merugikan kepada dia. Di tengah penantian akan kesaksian yang sejujur-jujurnya dari Putri Chandrawati, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menguak temuan mengejutkan. LPSK menyebut Putri Chandrawati mempunyai gejala masalah kejiwaan. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk di psikiatri ya, dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Lebih lanjut lagi, LPSK mengatakan bahwa kondisi kejiwaan istri perwira tinggi Polri itu bisa membahayakan diri sendiri. Karena itu, LPSK merekomendasikan agar Putri Chandrawati mendapat rehabilitasi medis dari kepolisian. Ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Melihat kondisi pemohon, LPSK merekomendasikan kepada Kapolri, 1. agar Pusdokes Polri untuk memberikan rehabilitasi medis atau psikiatri kepada pemohon agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait dengan pembunuhan Yosua yang tengah disidik oleh Barreskrim. Babak baru lagi dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang tak kalah mengejutkan dari sebelumnya. Secara tiba-tiba, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, memiliki gangguan masalah kejiwaan. Lalu bagaimana dengan kesaksian jujur yang seharusnya didapat darinya? Apakah kondisi jiwa Putri Chandrawati mempengaruhi terkuaknya motif sesungguhnya di balik pembunuhan berencana yang didalangi sang suami, Irjen Verdi Sambo? Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya.
Itulah kemunculan pertama kali Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo di depan publik. Kala itu, 7 Agustus malam, ia mendatangi Mako Brimob Kelapa II Depok untuk menemui Irjen Verdi Sambo yang telah diamankan oleh tim khusus bentukan Kapolri. Dan pada tanggal 15 Agustus, LPSK mengungkap kondisi mengejutkan atas hasil pemeriksaan kesehatan istri mantan Kadif Propam itu. Putri Chandrawati dinyatakan memiliki gangguan masalah kejiwaan. Sementara itu, sebelumnya, mantan pengacara Barada Eliezer mengungkap dugaan Putri Chandrawati turut serta menjanjikan uang kepada para ajudan dan sopir yang ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua. 1 miliar diiming-iming oleh Verdi Sambo dan Putri kepada si Barada E. Itu tapi setelah kejadian ya, setelah baku-atur skenario pertama udah mulai aman, dipanggil lah si Barada E, si Kuat, sama si RR. Ada 3 ya, saguling? Nggak tahu saya. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR, dalam bentuk dolar. Pernyataan yang belum terkonfirmasi kebenarannya itu sontak kian menambah teka-teki. Mungkinkah Putri Chandrawati terlibat dalam pembunuhan berencana yang diduga skenarionya dibuat oleh suaminya, Irjen Verdi Sambo? Lalu, bagaimana dengan kondisi kesehatannya yang disebut mengalami gangguan kejiwaan oleh lembaga resmi negara, LPSK? Di dalam psikologi forensik itu ada istilah malingering. Malingering adalah sebuah modus yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Terjemahan ilmiah malingering adalah perekayasaan berencana terhadap kondisi fisik maupun kondisi psikis, sehingga orang yang sehat, orang yang bermasalah dengan hukum, dia dalam kondisi sehat tapi dibikin sedemikian rupa seolah-olah jadi sakit. Hal ihwal terkait ibu ini tidak berhenti pada rekomendasi, oh ibu perlu diobati, tidak. Rekomendasi yang harus dihasilkan adalah apakah ibu ini sungguh-sungguh sakit atau tidak. Kalau ibu itu sakit ya, anggaplah ibu itu sakit. Sakitnya alami, bukan fabrikasi. Maka negara harus memberikan pengobatan. Sampai ibu itu dianggap cukup sehat, cukup kuat, cukup waras, baru dimulai proses hukumnya. Jadi bukan kartu mati, karena hari ini dinyatakan yang bersangkutan sakit, maka selama-lamanya berhenti proses hukumnya, tidak. Itu kalau memang yang bersangkutan sakit secara alami. Tapi yang kemungkinan kedua, kalau yang bersangkutan tidak sakit, tapi pura-pura sakit, atau yang bersangkutan memang sakit, tapi sakitnya hasil fabrikasi, maka ada persoalan hukum tersendiri di situ. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua hingga kini belum sampai pada babak akhir. Dan sudah semestinya wakil rakyat di Senayan turut mengawal proses hukum kasus yang bisa merenggut marwah institusi Polri ini. Dalam waktu dekat, pastilah kewajiban hak-hak pengawasan dari Komisi 3 itu akan dilakukan. Kami akan terus mengawal ini. Sebagai anggota, tanpa bermaksud mengatasnamakan Komisi 3, kita akan kawal kasus ini. Kita akan kawal. Karena ini menyangkut nyawa. Ini menyangkut penegakan hukum. Ini menyangkut citra Polri. Agar menjadi contoh yang baik untuk ditiru ke depan bagi instansi lain bagaimana menyelesaikan sebuah kasus apabila melibatkan orang-orang intern